Nagoro yang terletak di Jepang mungkin bisa masuk ke dalam daftar desa teraneh di dunia. Kita bisa membayangkan mendaki gunung yang cukup tinggi untuk kemudian menemukan desa yang kecil ini. Terlihat ada sosok laki-laki yang memancing di sungai, tetapi ternyata bukan manusia, melainkan boneka. Desa ini penuh dengan boneka. Terlihat sosok anak-anak berkerumun di sebuah sekolahan yang laki-laki ternyata bukan manusia, melainkan boneka. Boneka-boneka di Nagoro adalah buatan dan gagasan dari Sugimi Ayano, seorang penghobi kerajinan yang kembali ke desanya di tahun 2002 setelah tinggal di Osaka hampir sepanjang hidupnya. Boneka yang dikategorikan mirip orang-orangan sawah ini awalnya dibuat Sugimi untuk mencegah burung mencuri benih dari petak ladang keluarga. Ia membuat boneka-boneka dari kapas, kemudian meletakkannya di tengah-tengah ladang. Selama pulang kampung untuk merawat ayahnya yang renta, Sugimi merasa kesepian. Meskipun kota tempat dia dibesarkan masih ada, namun sebagian besar penghuninya telah pergi. Dari 300 penduduk yang awalnya meramaikan Nagoro, tinggal 30 orang saja yang masih tinggal di desa itu. Agar tidak kesepian, kemudian Sugimi memutuskan untuk membuat boneka seukuran manusia yang terlihat seperti ayahnya dan menempatkannya di lapangan. Kemudian ia tergoda untuk membuat boneka lain yang mirip sosok penduduk yang pernah tinggal di sana ketika ia masih muda, dan mulai meletakkan boneka-boneka itu tepat di tempat orang-orang itu dahulu sering berada. Jika kini di gedung sekolah yang sudah tutup, ruang kelasnya masih terlihat ramai, penuh dengan boneka yang mirip dengan anak-anak yang pernah belajar di sana. Ada tukang roti, penjual bahan makanan, penjajah ikan, semuanya masih ada dalam bentuk replika boneka. Hingga kini sudah ada 350 boneka di sebuah desa yang menurut perhitungan sensus pada tahun 2019 hanya memiliki 27 orang penduduk saja. Nagoro Village, tepatnya di lembah Iya, Pulau Shikoku, Prefektur Tokushima, Jepang. Desa ini cukup terpencil sampai kemudian ditinggalkan oleh satu demi satu masyarakatnya. Desa ini kini terkenal sebagai tempat wisata karena ada ratusan warga boneka yang dibuat menyerupai manusia di dalamnya. Namun sebelum itu dulunya Nagoro Village dihuni oleh 300 warga. Sampai pada akhirnya terjadi penurunan populasi di Jepang. Pada tahun 2015 masih ada 35 penduduk yang mendiami desa ini, 30 orang di tahun 2016, dan sampai akhirnya 27 penduduk yang tercatat di tahun 2019. Sayangnya di antara penduduk yang tinggal di sana tidak ada satupun anak kecil. Usia termuda penduduk di Nagoro Village yaitu 40 tahun. Sugimi Ayano dan beberapa penduduk lain membuat boneka-boneka itu dari kain dan dibuat seukuran manusia aslinya. Tidak sembarang boneka, ia membuatnya mirip dengan penduduk yang pernah tinggal di sana. Aksesoris seperti topi, pakaian, bahkan make up juga diberikan untuk membuat boneka itu lebih menarik. Setelah ditandani, boneka-boneka tadi kemudian diletakkan sesuai dengan profesinya masing-masing, dan siapa sangka jumlah bonekanya yang ada di desa Nagoro Village ini kini jumlahnya sudah lebih dari 400 buah. Setelah ditinggalkan oleh penduduknya, kini desa Nagoro justru jadi desa wisata. Banyak yang datang untuk melihat langsung bagaimana desa boneka ini hidup, meski manusia asli yang ada justru tidak ada. Setengah daripada boneka yang tinggal,
Mereka pun menyukai suasana desa yang masih sangat asri dan tenang. Meski begitu, Nagoro Village sama sekali tidak berkesan seram. Boneka-boneka ini justru tampak benar-benar mewarnai desa dengan ceria dan membuat pengunjung merasa lebih tertarik. Boneka-boneka yang dibuat di sana sangat beragam. Ada boneka yang dibuat dari kain bekas, ada juga dari jerami dan didandani seperti penduduk biasa. Namun tidak semua dibuat seperti petani, anak-anak, dan orang tua. Ada yang dibuat unik seperti perempuan dengan kimono yang cantik. Bahkan ada juga yang dibuat seolah-olah seperti rombong manusia yang tengah bermain ski. Boneka-boneka ini benar-benar dibuat seperti hidup dengan segala aktivitasnya. Alih-alih bikin gemetar, boneka di sini justru menjadi pengingat bahwa manusia yang pernah ada di sana layak untuk diingat. Ini menjadi cara tersendiri untuk mengenang masa lalu yang indah, sekaligus unik. Untuk berkunjung ke Desa Nagoro penuh tantangan. Ini dikarenakan untuk menuju Desa Nagoro harus menyeberangi jembatan tinggi di antara dua gunung. Jembatan untuk menuju Desa Nagoro berupa kayu-kayu yang diikat dari satu, dan jarak antar bilahnya besar-besar sehingga saat melangkah bisa mengintip jurang dari ketinggian. Ada juga yang mengatakan bahwa desa yang dipenuhi boneka di Jepang ini memiliki nuansa yang sangat seram karena boneka-boneka ini untuk menggantikan orang-orang yang sudah mati. Boneka-boneka ini bukan boneka mainan, tetapi boneka ini merepresentasikan penduduk desa yang sudah meninggal dunia, karena selain menjadi boneka, warga yang sudah meninggal juga diganti dengan orang-orangan sawah. Desa Nagoro lokasinya berada di lembah Iya Pulau Shikoku ini disinyalir sebagai salah satu destinasi paling berhantu untuk dikunjungi saat Halloween. Kini Desa Nagoro ini seolah memiliki banyak penduduk, tetapi merupakan boneka-boneka yang ditempatkan di semua sudut desa. Boneka-boneka itu bekerja di ladang, duduk di meja sekolah atau berjalan-jalan di toko. Boneka-boneka itu juga berkumpul di halte bus atau duduk di beranda depan rumah. Beberapa boneka menari bersama di sebuah pesta, sedangkan para pekerja mengenakan topi dan beristirahat di luar rumah. Boneka tersebut dikenal sebagai kakashi atau orang-orangan sawah dalam bahasa Jepang. Berbeda dengan orang-orangan sawah umumnya yang berguna untuk mengusir burung, boneka ini hadir untuk membantu memerangi kesepian. Setiap musim gugur, desa ini menyelenggarakan festival orang-orangan sawah lengkap dengan kompetensi foto. Pemenangnya akan mendapatkan orang-orangan sawah. Selain itu diadakan pula loka karya pembuatan orang-orangan sawah. Meskipun begitu, desa ini tidak pernah bermaksud untuk menjadi daya tarik wisata, tetapi kini justru banyak turis internasional yang datang ke desa yang terpencil ini setiap tahunnya. Nagoro yang terkenal karena fenomena unik yang membuatnya menarik perhatian banyak orang, yaitu warga boneka yang menyerupai manusia. Boneka tersebut dibuat dari bahan-bahan sederhana seperti kertas dan kain, yang boneka-boneka ini diletakkan di berbagai tempat di desa seperti di ladang, halte bus, dan rumah-rumah kosong. Boneka ini diciptakan oleh Sugimi Ayano, seorang wanita lokal yang ingin menghidupkan kembali suasana desa yang semakin sepi. Boneka-boneka tersebut adalah representasi dari penduduk desa yang telah meninggal atau pindah, mencerminkan fenomena depopulasi yang terjadi di banyak desa-desa Jepang. Hal ini menjadi cara untuk mengenang mereka dan juga untuk memberikan rasa hidup di desa yang semakin kosong.
Nagoro mengalami masalah depopulasi yang serius dengan banyak penduduk muda meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan di kota-kota besar, sementara penduduk yang tersisa adalah orang tua. Desa ini juga menghadapi tantangan isolasi geografis yang membuatnya sulit untuk mengakses layanan dan peluang yang ada di daerah perkotaan. Meskipun Nagoro adalah desa kecil dan relatif sepi, boneka-boneka yang menyerupai manusia ini telah menarik perhatian wisatawan dan fotografer dari seluruh dunia. Desa ini menjadi contoh nyata dari bagaimana seni dan budaya lokal bisa menciptakan daya tarik unik di tengah tantangan depopulasi. Selain itu, Nagoro juga memiliki landscape yang indah, termasuk pemandangan alam yang khas dari wilayah Tokushima. Ini memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk menikmati keindahan alam Jepang di daerah yang jarang dijelajahi.